Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du faqad qala al-imam Syekhul Islam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu an faslun wa alayka bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu alayka minal hajji wal umrati indal istita'ah wa iyyaka wat ta'khira ba'da husuliha farubbama ajasta aw mutta ba'da tamakkuni fayastaqirrul wujubu fi dhimmatika wa tu'addu bihi muqassira wa qad qala alaihi salatu wassalam man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa mata wa lam tahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Alhamdulillah, para bapak, para ibu jamaah Majelis Inad, malam ini kita diberi kesempatan, diberi pertolongan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di majelis ini sebagaimana yang rutin kita lakukan. Semoga kemudahan, pertolongan, inayah ini adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga Allah datangkan kita kepada majelis-majelis kebaikan, kepada majelis-majelis bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis-majelis di mana warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan harta benda sama sekali. Bahkan putri beliau itu tidak mendapatkan warisan harta benda sama sekali dari beliau. Karena warisan yang sesungguhnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Nih. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu sangat banyak, maka berarti dia mendapatkan warisan yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu berebut. Alhamdulillah. Orang ngaji itu kan tidak ada rebutan, nggak ada. Beda dengan warisan dunia, sesuatu yang fana, yang tidak langgeng, itu pasti orang berebut. Mie bayi pagi, mie mun laris rebuan pak, antri pak. Padahal kulak kudetin baun paling tak sain pak. Dunia pak. Lamun akhirat, barang akhirat tahu sarebu bareng apa cek. Tahu sarebuan. Kula panjenengan hadir nang majelis napa ape? Nang majelis sholawatan, majelis tahlilan, majelis sarwaan. Tahu sabu rebuan pak. Bahkan nang yada nika patang tuti, patang julu, toreh. Contoh bajang lema bakton atau bajang cuma adan munsof yada kosong paste patang tuting sebung serbuan. Padahal nang barisan saya ada nika saya banyak ganjarna.
Tapi orang enggak lah cek banyak genjerna karo torepon. Ngutimun antri deeren. Tak kira torepon jalan de ada. Nggih. Tengalimun pada barisan apa antri beras napa bantuan ke iso aduh sampai pada saya semaput bareng sampean. Padahal beras tak pate sae karo. Pada akhirat bareng otak ada rebuan. Lamun orang lah dari mahabbah dari anu kok bisa kirang rang-rang bedebuk-rebuk nani kata perang-rang-rang bagi. Lah tak agak dia bareng dunya karena ipa padang, setan ika pepadang bareng dunia nake ipa padang bagus saja. Pon, sholawat salam muga-muga kaatur dak selera pon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana makhluk ciptaan Allah tidak ada yang begitu besar perhatiannya kepada kita melebihi beliau baginda sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan dari wasiat dari Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, beliau mengatakan faslun wa alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu minal haji wal umrah. Hendaklah kamu bersegera melaksanakan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kamu berupa haji dan umroh ketika sudah mampu. Apabila sudah mampu, jangan pernah menunda-nunda kewajiban untuk melakukan haji dan umroh. Mampu itu bagaimana? Nah, ini masalahnya orang tidak tahu. Dianggap mampu itu bagaimana? Kalau kebutuhan primernya tercukupi, makan sehari-hari cukup, tempat tinggal sudah punya, tidak perlu mewah. Tempat tinggal yang layak untuk dia sudah punya, ya sudah. Selebihnya itu hartanya itu berupa apa saja. Itu jika dijual, kalau butuh diperlukan dijual. Jika dijual itu sudah cukup untuk biaya haji, maka dia sudah terkena kewajiban haji. Ingat, itu ukurannya. Jadi umpama sampean punya, sudah punya rumah sudah, kebutuhan sehari-hari tercukupi. Ada sebidang tanah yang jika dijual itu karena sudah tidak dibutuhkan kan? Karena kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang sekunder, bukan. Yang primer yang menjadi bahasan di kemampuan itu. Kalau dari kebutuhan pokoknya sudah tercukupi, maka yang sekunder itu jika dijual cukup untuk berhaji, maka dia sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak berhaji, berarti dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda, segera saja. Sampai sudah rumahnya sudah ada, kebutuhan untuk berangkat kerja sehari-hari, kendaraan motor sudah ada, ya jangan beli mobil. Kadang-kadang orang sekarang diberi rezeki lebih bukan dibuat untuk mendaftar haji, tapi untuk beli mobil. Padahal mobil tidak sangat dibutuhkan. Itu yang banyak orang keliru, maka dianggap dirinya tidak wajib. Karena padahal mobil itu ada Pak, mobil harga 13 juta sobung karo mobil La Alsael Pak 13 juta, maka memang kia mobil harga 13 juta. Nggih. Mobil paling punten ki di atas 50 juta Pak, padahal mungkin daftar haji cuma 30 juta. Nikah kan untuk oleh kursi tanggi. 30 juta pun cukup Pak. Masalah pelunasan benih urusna kula bi sampean Pak. Gusti Allah semaring mun sampean ngagungi kekarepan, sampean punya keinginan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kula sering ngucap nang kantor iki. Napa hari yang sudah lalu, hari yang sudah lewat itu sudah tidak bisa kembali lagi. Karen gungkas tak otaba bunga.
Hari yang sudah lalu tidak akan mungkin kembali lagi. Ya sudah, kalau ada kebaikan, bersyukur kepada Allah telah dimudahkan untuk melakukan kebaikan di hari-hari yang lalu. Kalau itu berupa hal-hal yang tidak baik, mohon ampun kepada Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan, tapi hari itu kembali tidak akan pernah. Yang ada itu hari ini. Sedangkan besok itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula bagi. Sampai mangke nika mantep berangkat haji, make tandi mana apa? Artikel. Pokoknya unda Gusti Allah, ya Allah paringi bisa berangkat haji. Padahal sepeda engkal kita andi. Lamun Gusti Allah kesokan, sobung serepot. Sobung serepot. Ma pola tak sek di deje karo baju, Pak. Lah, tapi bapak-bapak yang kerja tiap hari penghasil nyata, sisihkan. Daftarkan kalau memang sudah cukup. Jangan pernah hitung umur. Orang sekarang kan hitung umur. Sekarang antrinya 30 tahun. Sekarang umur saya 40 atau 50 tahun. Wah, dak nututi. Lu kan kita sendiri yang seolah-olah kita yang menentukan takdir kita. Orang banyak kemarin itu yang berangkat haji umur 90 tahun. Sehat-sehat saja, Pak. Saya kemarin umroh itu barengan saya itu umurnya di atas 70 itu 2. Pada separak belum polo Hitungan itu petong polo lemak pun, Pak. Aduh, saide ada tibi, Pak. Gula sing muda di Pekala, Pak. Kita anggap sing muda pasti kuat, belum tentu. Orang sebetulnya rajo tak bisa lincah, encan serah. Seros korong dia kadang bu tapelan depak kesa rebu, Pak. Lah jangan dia lagi mana apalah pasrah dek Gusti Allah. Padahal orang ngodi nih kata. Alah aku cuman setia ekonomi ruwedek remaria dek ampun lah ceki dek remah. Beton alako hasil Gusti Allah saya bareng. Kenapa Indonesia itu tidak pernah terkena krisis yang begitu hebat seperti negara-negara lain? Orang yang Argentina Pak banyak dia nyare neng tong sampah. Indonesia nih ke krisis 99 saya tak rokaruan kaisa. Ada biasa Pak kita ngapa? Enggih, orang selamat dan nikah kita erna tetap saya Pak. Undi men kita kana gulai maduras. Orang selamat dan nikah berkat dan nikah ipetok ibadai daun jete Pak. Mangken sobung pon ibadai daun jete lan Pak. Nikah dimin, sal mangken nikah sobung Pak. Orang Indonesia hidup ini jangan meningkat nyata. Encan krisis, encan napa boleh sampai mengiding orang politik. Aduh, Gusti Allah ki ngurus sedaja napa. Wal hayyul qayyum. Gusti Allah ni kadzat seodi, dat sengatur ku lebih pancingan sedaja. Napa na sedaja nah. Disebut Rabbul Alamin. Searabat. Yang punya, yang menciptakan dan yang mencukupi kebutuhan makhluknya semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata, encan krisis, encan apa lagi? Sobung apa Pak, sabiasa. Ini kamangken ini kan napa saya nyama inflasi taoning napa inflasi ini kada napa kita oning kencan inflasi nyata napa kun oleh susu saya ini kabar ngaji Pak tapas au berarti aing poten dan pancek kinanga tidak bingung dunya Gusti Allah pun senyukup bila janjina Gusti Allah ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada apapun yang melata di atas bumi kecuali Allah yang tanggung rezeki mereka semua. Tanggung Gusti Allah. Lamun mak beda oleh kelaparan lah jenika rezeki napa nyata lagi odi make kelaparan. Berarti ya itu sudah ditanggungan Gusti Allah segitu. Tak mati ini kan pakai kelaparan 2 hari tak ada ergi odi. Wah ini kan nyata lagi rezeki nih kabon.
Ben orang ni bisa auba bila maka mun terhadap kewajiban dek Gusti Allah akatia haji ngak nikah umroh mun la andi segera daftar. Segera daftar. Ceki auba. Mun odi apa? Kalau kita menuruti nafsu kita, ada cukup Bapak. Ada cukup sama sekali. Tore. Ku lebih empian lastara nginum susu nih kapa atemu rok jalan atemu kanca ibri bidang tak kira nolak Pak. Padahal kenyang lah sebarang Pak. Yalah yenum bae ngucap aduh kok ki purano iba yang ka iki pancet seropot sampai tanda ki ya kopin. Ngucap tanda ngucap. Nyata lagi gemet. Berarti apa Pak? Mun batana manusia beda batas Pak. Setada batas itu nafsunya. Buktinya kalau bulan Ramadan ya habis makan sudah apa semua nanti habis Isya apalagi di tempat terawih ada makanan-makanan dibagikan ada ikakan kiyah kinang. Nafsu naseta. Nah, mulanya kan orang itu termasuk salah satu cara orang itu bisa mengendalikan nafsu itu adalah bersegera melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bajang bila la azan tule ongke napa boleh munageluin azan nikah orang gus-bagus orang. Orang nikah mungkin azan te icelok berarti kan. Mun ageluin berarti nikah orang andi tata krama. Jelas bila kol 12 umpamana. Bila kol 11 lebih 30 menit beda panggilan sholat. Lah jelas beda. Sebelum malah berangkat gelu nikah orang bagus tata krama ada Gusti Allah berarti. Tak ada ente icelok. Kita icelok lah dateng ka ada. Mulanya bagus orang mun gelem ngak nikah. Imam Sufyan Ats-Tsauri kak dinto. Awal yang kak derajat dadi walina Gusti Allah. Napa lelampan? Beni wiritan jeng lancang punten. Napa? Datang ke tempat berjemaah sebelum azan. Sebelum azan. Kula sering cerita tukang sihir Fir'aun oleh hidayah kan karena tata krama Pak. Bagusnya tata krama dari Nabi Musa akhir atau kang sehera Fir'aun oleh hidayah dari Gusti Allah masuk Islam iman de Nabi Musa karena tata krama nangireng Nabi Musa kula dimin apa panjenengan dimin apa kula dimin saya ngucola ilmu nih kan atahare ngak nih kade Nabi Musa maka oleh hidayah sebab andi tata krama de nabina Gusti Allah ini kata tata krama de nabi Pak. Sekak dinto juga orang menandi tata krama de walina Gusti Allah. Insya Allah bakal oleh barokah akadia tokang sihira Fir'aun. Tukang sihira Fir'aun jelas tukang sihir Pak. Kemudung sebarang si kelako ngak nikah oleh pengaporan Gusti Allah itrema beda masuk Islam iman ahli swarga tak temani beda Pak. Tak teman apa jeng, tak teman apa nih. Masuk Islam langsung ipate ibi Fir'aun. Jadi selama Odin tak teman apa jeng tapi masuk jatende tapi. Ini tentu kula bimpian pasuk khotimah tak oning Pak. Lihat apa ini kah? Lihat terus pondok Imam Haddad. Lah kalau sudah mampu segera laksanakan. Nah, seperti sekarang mestinya harus daftar, segera daftar. Kalau daftar, sama ini sudah gugur kewajibannya. Tinggal menunggu panggilan. Daftar saja. Nah, jaki bitong umur sediaan. Jangan pernah itu. Karena nanti yang daftar mungkin ratusan atau ribuan dari Probolinggo. Deki kan banyak semateki ya Pak. Lengki loh, pasti nih kan. Lepas saya mati ni kan benih mesti setua lah Pak. Dan kadang saya nguda ki antri ki nguda ki umur seket umur 40 lah daftar lah oleh 10 tahun mulai umur 30 tahun umur 40 mati burung. Tapi kan oleh daftar lah napa? Icatet Pak. Cek orang niat bela icatet napa boleh orang lah nyata-nyata terus berangkat ke Laban. Daftar keluar. Lihat terus nikah ini ada satu kesalahpahaman. Di banyak kalangan orang Islam sekarang ini
karena daftar antri itu terlalu panjang, mereka berangkat umroh. Bagaimana itu? Boleh, enggak apa-apa. Tapi umroh itu tidak bisa menggugurkan kewajibannya untuk melakukan haji. Umroh dapat, tapi dia belum berhaji. Itu tidak remah, terserah sampean cara. Namun sampean obeng abeg banyak daftar gelup terus umroh nanti obeng boleh. Jadi antrin ki apoloan tahun long boleh terus nuro umroh. Tapi daftar beda pun seni kecarana. Daftar haji terlebih dahulu, kemudian kumpulkan uang lagi berangkat umroh. Atau umroh dulu ndak apa-apa, tapi kalau sudah ada uang lagi masukkan untuk daftar haji. Yang salah paham itu adanya anggapan bahwa setelah umroh itu dia sudah tidak wajib berhaji dengan alasan dia sudah melakukan umroh. Tidak bisa. Itu dua kewajiban yang berbeda. Masa Pak orang salah pona bajeng duhur tak parlo bajeng asar? Seni kata. Nggih. Jadi tetap. Lah kecuali memang dia memang tidak punya apa-apa, sampai dapat hadiah dari perusahaan, umpamanya dapat hadiah berangkat umroh, sampai memang nggak mampu untuk berhaji, dan memang secara harta benda nggak cukup, tapi dapat hadiah, berarti dia kan nggak wajib waktu berangkat itu. Ketika pulang pun ya tetap saja, tetap melarat, tetap nggak mampu, ya tetap tidak wajib. Itu rezeki dapat panggilan namanya. Begitu. Kalau sampean punya uang, terus sampean berumroh, sampean itu tetap wajib melakukan haji. Dan kalau tidak haji, sampean berarti masih punya hutang haji. Dan kalau orang sembrono, punya kemampuan, punya uang untuk berhaji, dia tidak berhaji sampai dia mati, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disampaikan oleh Imam Haddad, bahaya orang yang menyepelekan haji, sembrono, tidak memperhatikan ibadah hajinya, padahal dia sudah punya kewajiban. Rasulullah itu mengatakan, man lam tahbishu hajatun zahiratun au maradun habisun au sultanun jairun wa mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak terhalang oleh kebutuhan zahir, berarti dia punya kebutuhannya itu tercover semua. Kebutuhan primernya sudah tercukupi, kebutuhan sehari-harinya ada, rumah tempat tinggal ada, sudah cukup. Ada kelebihan harta yang cukup untuk berhaji. Dia tidak ada halangan apa-apa, tidak ada halangan sakit yang menjadikannya tidak bisa berangkat. Sakit ini uni enten Pak, agak dia stroke, ampun lah apa, sakit tua ajalan baila ngeter lah nih. Umur tua lah kayak sakit ajalan lah berat lah nikah. Ini sakit yang bisa menghalangi dia, dan dia tidak wajib, berarti itu namanya halangan yang permanen. Lah sakit saharapon lah bedaya tas lencak meloloh lah. Lemun ki bisa jalan, ki bisa apa kan ki dimungkinkan sehat, lah dimungkinkan bisa berangkat, yaitu tidak menghalangi berarti. Kemudian au sultanun jairun, atau dia tidak terhalang oleh penguasa yang lalim, penguasa yang sewenang-wenang. Nang jalan lagi nikah ada napa penghalang untuk dia sampai ke Mekah. Dimin kantoman haji ipa prei Polan bodo perang Irak-Iran diminki. Lah ini namanya sultanun jair, halangan di jalan yang menyebabkan orang tidak bisa sampai ke Mekah. Kalau tidak ada halangan semua itu, seseorang yang tidak terhalang oleh tiga hal tersebut, kemudian mati, dia mati dan belum melaksanakan ibadah haji, maka Allah sudah tidak peduli kepada dia. Rasulullah tidak peduli kepada dia. Mau mati Yahudi atau mati Nasrani sudah tidak diperduli. Berarti tak ireken pun Pak.
Gusti Kanjeng Nabi tak peduli, Gusti Allah tak peduli de orang sembrono masalah ibadah haji. Nikah Pak berat Pak. Nah makanya kalau Allah, wong rezeki itu dari Allah. Nih, sampean diberi kemudahan rezeki itu kan dari Allah. Allah memanggil orang yang telah dimudahkan oleh Allah rezeki untuk berhaji ke Baitullah dan untuk berziarah kepada Rasulullah. Kok tidak memperhatikan? Jadi layak wajar tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala ketika mati sudah tidak di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iki kemain bi setan, Pak. Orang nikah pagi hadir majelis katinika nggih along polong bi reng soleh nikah pengharap situng Pak. Ku leku nalekana sakaratul maut ilindungi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokana para aulia syuhada solihin nalekana nyabe icabut nika sehadir arwahul mutahhar mun bani orang-orang sekrat tudak Gusti Allah sehadir waktona malaikat nyabutnya benika Pak sehadir setan Pak. Setan nika bisa nyeroben apa abeh nalekana kenika kecuali orang-orang sesemak de Gusti Allah tak bisa. Setan tak bisa nyeropa Gusti Kanjeng Nabi. Setan tak bisa nyeropa guru kula bi panjenengan sedaya minal aulia. Lamun sedeteng nikah Pak selamat Pak. Lamun sedeteng kadang reng sepo nati bi amit yang sepo saya beni minal aulia. Tak jaminan setan bisa banyeroba ngak nikah Pak. Lah nikah debu fal yamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasrani kan berarti tidak dapat mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak ada manusia paling perhatian kepada umatnya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pun Rasulullah sampai mengatakan seperti ini terhadap orang yang lalai di dalam melaksanakan kewajiban berhaji atau berumroh. Timulah cukup Pak. Ceki kalpokal tero macem-macem. Tada marin nanjak oleh muntor Pak. Aciling muntor tetangga sampean ki oleh sebulan. Tetangga dateng pangi bemuntor padahal muntor lebih coba ki tero. Ruang nyaman solar, ruang ngirit. Cek meleangak ruang nyaman. Lah padahal muntor sampean mapan lah. Ki tero kesejuba Pak kin Pak. Manusia Pak tada marin. Nah, bila lah mampu, bila diberi rezeki anu segera daftar. Insya Allah hal-hal yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya terakhir, bon cuma lah bungki. Oh, kalau sangat sekoni aki, kare lagi baca nih kah. Wa alaika indal qudrati bit tatawwu'i bil haji wal umrah. Mula mampu, kalau sudah mampu, sudah selesai, sudah pernah berhaji, sudah pernah berumroh, nih. Kalau masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh sunnah. Nih, kalau ada kemampuan. Ada hal lagi yang lebih baik, sampai lari balian umroh. Ya sudah jangan umroh lagi, orang lain diumrohkan. Sampean oleh kencana umroh pon. Le senikah. Sampean beda tetangga aja teron ziarah wali songo, tapi tak bisa karena saya daftar biaya 500.000 umpamana. Kita sanggup nanggi. Sampean andi obeng, sampean berangkat lagi nih kan. Sampean lah pada bayi. Tak usah. Cok pagi itu aki kalau tak usah nggak nih kabon. Tu aki ku lagi tak usah. Las berarti ini kan kon daftar kon kesal. Nggak sampean milo.
Lah tak usah cek anu sampai ongko ke bis bong labong. Cakul payo tuaki kok tak usah. Aduh, malaikat tak lopaan, Pak. Sampean panapa kok orang Pak anu ki asedoh kacau lah tuaki ki yo. Tabarlo, Pak, lah beri. Dua kita urusan, Pak. Saya dua ki orang asodako nikah malaikat, Pak. Bentak kira lopot tuan. Kadang beri peselemai buka jo, semoga lancar usahanya, anu seborong masuk surga tanpa hisap. Aduh cek banyak tuan. Mata abang TV situ lagi. Empon pola berani. Tak usah ngak nikah. Bedenang kana, tatang kena, mundu, biaya nak orang, bantu. Sampai tak munduk oleh fadilah namun. Nggak nikah, tak usah pesen cong, engkau mun kakek pun dung mun mare pojong tuhar, aduh maki iteliti, tua aking kok, jangan tak usah, lah masuk bon ini, bon senikah kita timun mampu, mun lah anu silakan. Bahkan Imam Haddad di sini menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdan qad sahhtu jasadahu wa aktsartu malahu ta'ti alaihi khamsatu a'wamin wa la yaghdu alayya la abdu su'in. Sesungguhnya seorang hamba yang aku telah sehatkan tubuhnya dan aku beri banyak harta bendanya dan berlalu baginya 5 tahun dan dia tidak pernah datang kepadaku selama 5 tahun itu, sungguh dia adalah seorang hamba yang jelek. Sudah selama sekian tahun badannya aku beri sehat. Orang makin banyak hasil, namun sakit melolok ipet ada de rumah sakit, Pak. Enggih, jen sara makin sakit nikah jen larang obat. Dan kadang orang sakit nikah ki jen sara beni karena penyakit ya, Pak. Jen sara nikah karena kepikiran majere rumah sakit. Enggak. Aduh dah Mariang kok semula ada biayanya dia banyak lah jen tak beres kepikiran susah jen sara. Jadi itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan seperti itu. Kamu sudah saya beri tubuh yang sehat, kamu saya sehatkan tubuh kamu. Hartamu aku beri banyak dan berlalu 5 tahun kamu tidak datang kepadaku. Sungguh kamu adalah hamba yang tidak tahu berterima kasih. Hamba yang jelek yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah yang orang, Pak, bisa berwisata ke luar negeri, bisa ke Eropa, bisa ke Bali, bisa Mandeman, umroh tanpa tak bisa, haji ampo tak bisa, banyak, Pak. Tak usah jeling ke tetangga lagi, jeling abang tibi. Jadi dan kadang abe ni kalah wajib, tapi karena tak rumangsa, engkau kita bisa meleruah, akhirnya rumangsa tak wajib. Padahal sesungguhnya hartanya sudah cukup, tapi karena merasa belum kayak itu. Pas itu ting orang separing sogi seprobo linggo, ki wajar Pak orang separing sogi karena muntor Pak roman petok jorajo kapi, nggih. Seborong tercukupi, fasilitasnya mewah, tiap tahun bisa liburan kemana-mana. Sampean seicong ngaruh, padahal sampean secara harta benda sudah cukup untuk mendaftar haji. Karena yang dilihat seperti itu, orang yang seperti itu, maka akhirnya dia tidak merasa bahwa dirinya sudah wajib melakukan ibadah haji. Saya terakhir, toreh Pak Ongku ngaji ngak nikah. Ngaji urusan haji ya Allah kulong kok mun ibarengi rezeki berangkat salah situ cara na Gusti Allah mendepak ke bulan Nabi sangat napa ongguan ngidingaki pengajian masalah ibadah haji karena ilmu itu menuntut seseorang untuk bisa melakukan. Jadi beng orang bisa ngelaksana akisitung ibadah nikah ilmu. Maka sampean ongkuan ya Allah kula. Insyaallah ibadah Pak bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman